Ya kan sebagai seorang istri pengen tetap menjadi yang terutama gitu bagi suami, pengen jadi istri idaman terus gitu Ustadz ya. Nah itu gimana caranya biar saya menjadi yang satu-satunya gitu, yang paling utama, yang paling menjadi idaman untuk suami saya sendiri gitu Ustadz. Silahkan. Silakan Ustadz. Ustadz kok minta bantuan? Saya melihat dia dulu. Oh iya. Udah dulu ya. Iya silakan Ustadz. Kalau udah melihat akhirnya udah. Gitu. Iya udah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ya ini adalah fitrah manusia, ingin dicinta, ingin mendapatkan prioritas ya. Malahan dulu saya pernah bicara tentang menjadi hamba yang prioritas gitu ya. Ya saat misal kita punya, saya waktu haji kebetulan nggak naik bisnis kelas misalnya ya. Waduh kalau begini saya bisa paling belakangan nih. Menjadi penumpang ke-400-an nih saya bisa masuk pesawat. Untung saya punya kartu karena saya termasuk orang yang sering terbang. Jadi kan kita punya kartu frequent flyer itu. Oh kan. iya. Dan kita dapatkan karena kita adalah orang yang prioritas di penerbangan itu. Akhirnya kita bisa masuk berbarengan dengan orang yang bisnis kelas dan orang-orang yang di bubble kan gitu ya. Pasti kita pengen jadi utama gitu ya. Dan ya kalau kita memang pengen niat, apalagi sesuatu itu boleh ya dan diperkenankan oleh syariat, innamal a'malu binniyat. Sesuatu tergantung dari niatnya ya. Kalau kita pengen jadi yang utama, apalagi manusiawi gitu ya tinggal kita aja ta'atuz zaujah ya, taat kepadanya, kemudian betul-betul menjadi partner ya, karena kan di dalam Islam hubungannya suami dengan istri itu kan partnership untuk mewujudkan cita-cita mulia, bahagia dunia dan akhirat. Jalani itu terus kemudian ikuti fluktuasi kehidupan ya, karena kan kadang kita lagi enak ya, kadang-kadang kita juga mengalami ujian. Ya insya Allah ya benar-benar menjadi istri yang dicinta oleh suaminya. Amin. Dan juga dicinta oleh penduduk langit. Amin. Ya, kan begitu ya. Nah, banyak. Kalau taat pada suami ini taatnya tuh apa aja? Apakah kita di awal udah kasih kesepakatan hal-hal ini yang harus ditaati, atau ya omongan suami itu titah suami dan harus diikutin gitu Ustaz? Ya kalau ada kesepakatan di awal gitu ya, itu beda cerita ya. Ya misalnya kalau saya masih tetap boleh kerja, itu kan termasuknya perjanjian pranikah ya. Dan al-muslimuna inda syurutihim, kalau dulu itu bagian dari syarat-syarat ya, selama tidak melanggar gitu ya, maka dia mengikuti apa yang sudah dipersyaratkan di awal gitu. Tapi secara umum at-ta'atu bil ma'ruf ya, yang namanya taat itu adalah di dalam perkara-perkara yang menurut agama adalah baik. Ya misalnya kalau suami, kamu kalau dari gaji yang saya kasih, tolong deh misalnya. Balikin lagi. Jangan dong. 50 jutanya kasih anak yatim gitu. Waduh, kan. Masya Allah. Tapi kalau gajinya cuma 40 kan bingung gitu kan. Nombok malah bingung. Nombok ya. Nah jadi at-ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu pada hal-hal yang memang disyariatkan agama. Tapi kalau misalnya yang misalnya suaminya manggilnya apa, Pak Rendra Sujono? Oh bener, saya tahu ya kan, karena saya penontonnya gitu kan itu. Jadi manggil suaminya sayang. Suaminya manggil dia opo kue krungu. Dia langsung nyanyi kalau manggil-manggil lagi. Iya, jadi kalau misalnya suaminya bilang, yang kamu kalau syuting jangan pakai baju yang terlalu longgar dong, pakai yang ketat tipis gitu. Itu kan sesuatu yang gak diperkenankan dalam syariat. Berarti dia boleh. Tapi juga kita menyampaikan, enggak, aku nggak mau yang kayak gitu. Aku demen. Misalnya ada suami yang justru pengen ngelihat istrinya itu tampil di luar, misalnya rambutnya warna biru, ya kan. Saya kayak cat tembok masjid tuh, saya demen deh gitu kan, warnanya biru gitu kan. Anak ayam negeri. Yang dijual di sekolahan. Iya, yang sampai rumah luntur. Kalau misal diamanatkan, kamu kalau sempat hari Rabu ngaji tuh, misalnya kan di majelis taklimnya udah abdel gitu kan. Emang ada saya?
Ya lulus dari situ pada bisa stand up katanya kan gitu. Iya. Nah jadi itu batasannya. Kalau gini, kalau Ustadz, ini Kiki kan wanita pekerja juga. Misalnya udah ada kesepakatan di awal boleh bekerja, tapi satu saat ada program yang harus dia malam. Ya yang malam kan Kiki pengen ngambil aja lah orang kerja, cuma suami keberatan. Nah itu gimana, kan sebenarnya udah boleh kerja tapi kalau malam nggak boleh ya, atau gimana? Ya itu makanya di ujung kan Ali Imran 159 ya. Wasyawirhum fil amr. Tetap semuanya juga musyawarah dalam setiap urusan. Ya. Perempuan itu mau puasa aja kan, ya kalau bahasanya izin gitu, lapor kan, bilangin. Takut suaminya ada keperluan. Misalnya mau diajak ke, wah justru saya hari Senin ini ada kerjaan ke Bandung nih. Kalau kamu puasa kan kita kuliner gitu kan. Kan di situ aku besok puasa, kita mau pergi besok. Ada kondangan makan, ada misalnya jamuan makan gitu kan. Ada syukuran, timnas nih misalnya. Menang lawan Australia besok. Lawan Australia gitu misalnya. Kan kita nih motong sapi gitu kan, 16 jangan puasa nih kita gitu kan. Iya kan tim nasional. Betul ya. Nah itu lapor. Bahkan haji, umroh. Nah, haji itu kan kewajiban setiap pribadi. Ya. Walaupun akhirnya ulama juga kalau ada suami yang nggak ngizinin istrinya berangkat haji, padahal itu haji pertama buat dirinya, itu berangkat karena itu haknya Allah. Sebetulnya suami nggak boleh ngelarang gitu kan.